Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga kesehatan bahagia selalu. Amin. Kali ini teman-teman, ini dia nih Aprilia SR GT 200. Kita temuin sama ADV 160. Dua motor ini launchingnya berdekatan teman-teman. Mepet banget ya An ya. Cuma beberapa hari ya, semingguan apa 2 minggu gitu ya. Iya. Udah gitu secara konsep sama. Ya. Sama-sama adventure, Ya. sama-sama crossover gitu kan, dual purpose kan. Biarpun sebenarnya nggak ekol-ekol banget. Iya, karena dari kapasitas mesin lumayan banyak bedanya, apalagi harganya. Harganya jauh banget ya. Iyalah. 60 jutaan sama 30 jutaan. Iya. Malah kalau kalian beli EDV itu harganya hampir setengah ya nih. Iya, karena yang CBS itu kan cuma 36 juta. Sementara ini yang sport ini 61,5 juta. Wow. Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat ya. Iya. Oke lah, di komparasi kali ini, komparasi yang nggak seimbang ini gitu kan. Kita cuma mau lihat sih sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya detail-detailnya kayak apa sih, seperti apa perbedaannya, dan apa yang membuat Aprilia percaya diri banget dengan harga 60 juta. Iya. Wih. Oke teman-teman, tonton terus videonya. Pertama kita ngomongin performa dulu deh. Ya deh. Karena kapasitas mesinnya sebenarnya mirip-mirip. Jadi biarpun 200 ya, SR GT 200, tapi ternyata kapasitas ruang bakarnya cuma 174,3 cc. Nah, ADV 160 156,9 atau 157 cc. 57. Jadi ada beda sekitar 20 cc. Nggak nyampe. Nggak nyampe Nggak ya? nyampe. Iya. Jadi bedanya sebenarnya dikit. Bener dikit ya. Dan secara bobot berat banget teman-teman. Iya. Ini SR GT ini 148 48 kg. Sedangkan si ADV cuma 133 kg. Nah, kalau hitung-hitungan dari kertas ya, hitung-hitungan power to weight ratio-nya kalah dengan SR GT. Malah gedean ini dikit. Iya, gedean ADV dikit. Ya, kalau nggak salah 0,118, yang ini 0,117. Betul, itu di atas kertas. Ya. Begitu kita coba di jalan, beda banget ya ternyata ya. Aduh, ini motornya Alex Espargaro nggak bohong deh. Iya ya. 174 cc-nya beneran teman-teman. Oke An, Ya. kita mulai dari data akselerasi atau mau adu drag-nya? Aduh, drag aja yang Oh seru iya, lah. lebih seru ya, lebih seru. Iya, Oke. Kan? Nah, sebelum kita nyobain drag teman-teman, kita bikin bobotnya seimbang dulu. Ya, An tuh menyamakan. beratnya, Saya sekarang 65 kg. 65. Iya. Saya sekarang 71. Wih, beda beda. 5 kilo ya. Iya, beda 6 kilo ya. Iya, beda 6 kilo. Jadi Biar kita imbang. tadi tambahin ada barang di Bagasi. Di bagasi, lumayan berat lah, 5 kilo lebih sedikit. Beras 5 kilo. Kan tambah gula sekilo. Oh iya, tambah beras kilo jadi Jadi 6 kilo, 6 kilo ya. pas. Nah, jadi sama nih bobotnya sama. Equal, iya. Nah, waktu kita coba, cus, gimana An? Ya, waktu pertama saya bawa EDV. Ah. Ya kan? Kita start masih jejer awalnya, sedikit. Sedikit. Habis itu tinggalin. Jauh banget. Tinggalin coba tuh udah teriak-teriak banget, tungguin. Ulang aja jauh gitu. Yang kedua teman-teman, saya nyobain agak ngalah dikit di startnya nih. Ngebur ya? Ngebur dikit ya. Tapi ternyata Heeh. cuma Aja berapa ya? detik kemudian ditinggalin jauh juga. Iya. Wow, gak bener sih. Terus kita tukeran. Ya, Kita tukeran kan. tukeran. Berasnya dipindah ya. Ya, ada masuk ke bobotnya. Ya, saya Nah. gantian ninggalin. Sama aja gitu juga Sama, ya. Jauh, langsung jauh. Jadi kapasitas mesin yang lebih besarnya nggak bohong ya. Benar-benar. Tenaga lebih besar juga nggak bohong. Iya. Kan tenaganya kan mencapai 17,4 HP ya. Mm. Torsinya 16,5 Nm. Betul. Sementara ini hanya 15,8 HP, torsinya 14,7. Terus top speednya juga ternyata selisihnya lumayan teman-teman.
Jadi kalau si- SRGT ini dapat 125 km per jam. Iya. Jadi waktu tes ride yang kemarin pertama, unit yang itu cuma mentok 123 ya. Mungkin angin kali ya, Mungkin bisa jadi. Nah ini ternyata dapat 125. lebih tinggi dikit ya. Nambah 2 lah. Tambah 2. Iya. Kalau ADV cuma 122. 122. Itu juga udah mentok, udah nggak mau lagi. Jadi top speed-nya lebih tinggi dikit si Iya. Aprilia ini dan mencapai top speed juga lebih cepat. Betul. Makanya ketinggalannya jauh. Iya. Jadi hasil ngedrag tadi juga sesuai dengan hasil kita ngetes akselerasi pakai Akselerasi ya. Logic ya. Itu Kalian di bisa semua lihat parameter emang lebih cepat dari EDV ya, Betul, SRGT betul. ini. Ya bagus lah Jadi ya, Pok. Sesuai apa? dengan kapasitas mesin lebih gede ya. Iyalah. Kalau kalah atau sama sih, Aduh, malu-maluin kan. iya, malu-malu Udah harganya lah. mahal gitu kan. Iya. Lemot ternyata. Kalau untung ini enggak. bangga nih. Oke lah. Espargaro sama Finalis bangga. Motor gue lebih kenceng dari motornya Marquez ya. Bener juga tuh. Tapi sekarang emang gitu sih. Iya ya, kan gitu ya. Iya kan? Artinya lebih udah kecil gitu kan? di belakang ya. Iya. Lanjut An. Oke, lanjut. Ngomongin karakter mesinnya deh. Oke, karakter mesinnya ya dari buka-bukaan gas juga udah responsif. Iya. Aprilia sih Biarpun dipakai-pakai. Suaranya terus ngerasa kayak agak ngedennya itu emang kerasa di Aprilia ini. Kalau si ADV itu rasanya ringan ya dia. Kayak nggak ada beban, Bener. kayak nggak ada utang gitu. Iya, yang ada utang. Iya kan? Nggak ada Lu cicilan gitu aja ya. kan? Iya. Iya. Kali ini Bukan. ada ngum. Ya, Tapi bener. Tapi dorong, laju, kuat ya? iya. Ada Akselerasinya dorong. kenceng. Iya, bener. Cuma feelingnya emang kayak memaksa untuk dorong, Iya gitu bener. loh. Kayak ini kayak gitu. Iya, kayak halus Santai gitu kan. banget, iya, Ringan banget mesinnya. Nah, ternyata itu ada hubungannya sama konsumsi bahan bakar, teman. Ah bener banget. Enteng banget, putaran mesinnya kayak ringan. Itu ternyata jauh lebih irit si ADV 150. Bener. 50, 160. 160 Po. Iya, iya, iya. Iya. Dapat berapaan? Jadi dipakai di harian di dalam kota, ternyata rata-ratanya dapat 40,5 km per liter yang ini. Wih. Itu nggak beda jauh sama yang sebelumnya ya? 160? Iya. 150? 150 ya. 150 dapat 41 atau 42 gitu. Dia tipis lah. Tapi yang unik adalah sedikit lebih boros daripada PCX 160. Iya ya. PCX itu dapat harian 142-an ya nih. Iya bener. Nah. Tapi kemarin waktu touring dapat 44,5 Po. Nah, itu kan touring. Walaupun jalannya banyak nanjak-nanjak lurus, iya. gitu kan. Iya, tapi nanjak-nanjak kan ya? Nanjak-nanjak lah ke Tanjakan. puncak. Iya, bener-bener. Masih lumayan irit lah. Iya, 140 sih Masih oke ya. mantap ya. Iya. Terus kalau si SRGT? Nah, SRGT ini ternyata kemarin waktu tes ride dapat 27,4. Ya, Terus ini tes lagi, Nyobain mentok lagi ya? cuma 30. 30 aja itu udah bawaannya udah lebih kalem lah. Iya. Ternyata emang. Kapasitas mesin lebih besarnya juga nggak bohong juga, Po. Iya, bener. Minumnya lebih banyak. Ini lebih banyak. Tapi kan nyacir. Iya. Dan harganya lebih mahal, bukan cuma harga lebih mahal, operasional juga lebih mahal. Iya ya. Ongkosnya lebih mahal buat bensinin. Bedanya 10 km sendiri ya, Po. Tiap Iya, 1 liternya lumayan. ya. Tapi kalau menurut saya sih karakter pembelinya udah nggak mikirin bensin Oh mahal. iya, menengah ke atas Iya. mah. Eces. Habis ya isi lagi Isi lagi, lah. gampang, Pasti. Iyalah, gitu kan. wong sugih. Sugih kok. Beli motor 60 juta kok. Iya, Wah. bener. Iya, bener. Yakin nggak akan ada yang ngeluh soal bensin sih. Iya ya, Ya kan? aman ya. Iyalah. Lanjut teman-teman, sekarang kita ngomongin riding position, Handling. handling segala Ya, macam lah ya, ya. yang berhubungan dengan kenyamanan, Ya. dengan rasa berkendaranya. Oke. Oke. Mau mulai dari manaan? Karena di motor ini ternyata beda banget ya. Iya. Ternyata beda banget, dia secara konsep mirip, tapi riding positionnya, kenyamanannya tuh, waduh, jauh banget. Beda ternyata. banget. Iya. Dari sini aja lah, Po. Yang mana? Dari sini aja. Oh, dari sini? Ya. Dari Jepang Cikarang. Oke, Jepang Cikarang. Edif 160. Pendek teman-teman. Ini lebih bersahabat untuk manusia-manusia Indonesia. Ya. Jepang Cikarang kan. Iya, Jadi iya, risetnya iya. kan mungkin Risetnya udah emang di sini kan. ya, iya. Tinggi joknya 780 mili saja. Hmm. Jadi kaki saya napak keduanya ya. Ya. 173 cm, 65 kg. Hmm. Kemudian stangnya Ya. tapered handlebar atau fat bar, ini modelnya yang lurus banget dan lebar banget. Dan Jadi itu teman-teman, rasanya kalau pakai jalan lama pegel. sininya iya, Iya, di sini napaknya sama pergelangan itu lumayan Jadi pegel. tangan tuh bukan begini tapi agak begini Iya ya. dipaksa ini, Iya. dipaksa gagah. Tapi mungkin kalau kalian udah pakai sebulan, 2 bulan, mungkin lama-lama tangannya udah Ada menyesuaikan adaptasi. kan. Udah begini terus. Iya. Jadi miring. Oke, lanjut. Terus busa joknya padat kok. Wah, itu khas Honda. Khas Honda ya. Biar awet. Kelebihannya ini ya. Iya, sampai berabad-abad. Kemudian posisi decknya ya lumayan ya, dan yang khas adalah di bagian yang miring itu Hmm, ini lebih berasa selonjoran. lebih jauh ternyata. Iya.
ya lututnya lebih bisa agak hampir lurus lah. Betul. Kalau si siapa nih? Si Aprilia malah justru lebih dekat ya. Nanti bisa kita lihat lah. Gitu. Kemudian apa lagi, Bo? Kalau mutaan nyaman nggak kayak gitu? Ya tangannya emang pegel. Tangan doang kan masalahnya. Iya. Kan? Pantat nggak pegel pantat. Ya pantat sih emang kalau buat jalanannya banyak yang rusak emang kejeduk-jeduk sini ya apa? Pinggangnya lumayan kerasa kena. Iya. Gitu. Karena emang kombinasi ya, shock breaker belakangnya agak keras. Nah, bener tuh, Bo. Ya. Iya. Tapi kalau mutaan, oke nggak? Sebenarnya ya cukup oke sih. Cuma kalau ya? Terus pindah ke sana jadi enakan yang sana. Coba deh. Oke deh. Coba deh pindah sana. Oke. Ini teman-teman saya 165 teman-teman. Tuh jinjit dikit. Kalau duduknya di belakang. Kalau masih jinjit ya, Bo, kaki ya, Bo? Maju sih aman tuh. Kalau maju ya, tapi kalau di belakang sih agak jinjit dikit. Nah, kalau ini lihat ya. Ini tinggi joknya 799 mili. Tinggi banget, teman-teman. Saya masih jinjit. Apalagi saya. Jinjit banget ya? Iya. Posturnya postur bule kayaknya ya. Iya. Postur orang Italiano. Italiano, ini Vietnam Itali nih. Iya ya. Dari Itali brandnya, tapi diproduksi di Vietnam, dikirim ke Indonesia. Build up kan, CPU kan. Komponennya banyak brand-brand Jepang sekarang. Iya ya. Shock breaker, Showa apa Nissin. Iya. Nissin remnya. Oke, lanjut. Setangnya. Ini juga beda banget. Rasanya tinggi terus agak nekuk. Nah, ini lebih nyaman. Itu gini enak banget ya. Walaupun secara bentuk biasa banget, stang biasa. Cabut kayak bentuknya. Kerenan itu. Udah kan? gagah. Cuma nyaman. Nyaman. Terus ini kerasa banget, hand gripnya tuh berasa lebih gede. Ya, tangan Italiano. Tangan bule. Bener. Kalau dia kan tangan lokal nih. Iya. Asian fit. Dan nggak terlalu lebar rasanya ya. Iya. Tangan lebih santai gitu. Santai. Itu joknya juga enak, teman-teman. Empuk. Wah, bener. Lebar, tebel. Bener. Ini memang jauh lebih nyaman. Iya. Kemudian decknya ini lihat ya, kelihatan ya di bagian yang miring, lihat kakinya masih nekuk banget, lebih dekat. Betul. Jadi kalau yang jangkung malah sebenarnya nggak terlalu nyaman, karena nggak bisa selonjoran banget ya. Iya bener. Selonjoran bisa lebih selonjor di EDV malah. Bener. Itu sih. Terus yang beda lagi adalah feeling ini, Bo. Apa tuh? Area sini tuh kayak berasa gede banget ya. Lebar ya? Iya. Karena Windshieldnya. Windshieldnya. Iya. Windshieldnya kan lebih gelap kan, dan lebar. Lebar matanya itu kayak ramping. Kalau ini kan ramping kan si EDV. Jadi kalau naik EDV kesannya kayak trondol bagian depannya kan. Katanya bening gitu kan. Banyak yang bisa lihat di depan. Kalau si Aprilia feel-nya kayak naik moge kan. Kayak moge yang fairingnya gede gitu kan. Iya. Terus ya. Lanjut ngomongin kenyamanan deh. Sekalian ya suspensi. Dari sana dulu apa sini nih? Sana dulu. Sini ya. Kalau ini seperti yang waktu udah kita jelasin di first ride sama waktu kemarin di test ride lah. Ini memang empuknya dahsyat. Dahsyat yang depan ya. Empuknya pol. Tapi semua loh itu. Iya ya. Sama sih, cuma beda ini diameterasnya. Oh iya ya. Ini lebih gede. Lebih gede di Aprilia. Tapi ADV juga empuk banget teman-teman. Yang baru ini sekarang kan udah dibikin lebih empuk dari yang lama kan. Iya. Lubang sulungnya digedein, olinya juga diatur lagi kan. Olinya lebih sedikit 2 ml. 2 mili ya. Iya. Itu empuk banget sebenarnya tuh. Depan tuh mantap. Kalau depan sih mirip ya empuk-empuknya ya. Sama-sama empuk. Pokoknya jalan rusak apa, lipas-lipas aja enak banget Betul. Mantep deh. Tapi yang belakang beda ya. Nah, yang belakang yang beda nih. Kalau buat sendirian, wah ini sih nyaman banget. Nyaman banget. Empuk pol. Kalau itu kan masih Iya. Jadi kalau jalanan bergelombangnya, jalan rusaknya nggak terlalu parah sih masih oke ya. Masih oke. Tapi kalau di EDV, kalau lubangnya agak dalam atau jeglugan polisi tidurnya agak gede, jeduk, masih kerasa di pinggang. Plus joknya keras. Nah, ya, mantep kan? Perfecto. Kata si bule Italianya, perfecto. Sakit pinggang loh. Nah kalau di sini di SR, aduh, nggak masalah pokoknya. Pinggang nyaman. Nyaman lah. Joknya empuk pula. Kalau saya ngikutin Anda di belakang tuh kelihatan banget tuh suspensinya gitu, kayaknya lembut banget gitu kan. Karena mungkin di Italia banyak jalanan yang pakai konblok. Jadi di tengah kota tuh di Milan, di Bologna, di mana itu perempatan tuh ada bunderan gitu, konblok gitu kan. Mungkin biar kalau pas lewat konblok tuh enak tetap kan ya. Nyaman ya. Nyaman. Masuk akal lo. Gimana? Iya kan? Iya. Tapi ada tapinya. Iya. Kalau buat boncengan. Nah, buat boncengan ada kayak speed trap atau gundukan juga duk. Karena saking empuknya. Tapi kan ada setelan preload untungnya itu. Iya. Kalau kemarin kita nyobain ya, itu setelan preloadnya di posisi kedua. Iya. Kedua dari bawah ya. Iya. Dari bawah itu
Kalau buat boncengan sering banget buat tebing teman-teman. Mentok. Duk, bener. Buat yang di bonceng nggak enak jadinya kan. Iyalah. Kayak deg-deg kayak. Duk, mentok. Cuma kalau nanti di setting, misalnya bobotnya sering lebih dari 100 kilo gitu ya, dinaikin lagi aja ke 3 atau 4 atau sekalian ke 5 sekalian gitu kan. Tapi kalau buat sendirian sih enak-enak aja. Iya. Tapi ada tapinya lagi, Po. Apa tuh? Kalau buat agak kenceng-kenceng gitu, nikung-nikung gitu, pantatnya emang agak goyang Goyang-goyang jadinya. ya? Iya, karena saking empuknya. Padahal kenceng mesinnya kan. Mesinnya kenceng, suspensi goyang-goyang gitu. Beda dengan di EDV. Iya. EDV lebih anteng ya? Anteng banget kalau EDV. Jadi memang ternyata dibikin lebih keras itu salah satunya adalah Stabil. buat kalau lagi cornering itu lebih stabil. Terus satu lagi, Po. Apa tuh? Soal bobot. Beda banget kan jadi liga kan? Iya. Ini berasa lebih berat loh. Berat. Nikung-nikungnya berasa lebih kerasa beratnya. Butuh tenaga lah ya. Iya. Butuh usaha gitu kan. Kalau di EDV, wah, kerasa banget teman. Kacau. Habis dari sini pindah ke situ. Enteng ya. Enteng banget. Iya. Jadi buat selap-selip di perkotaan sih lebih pede pakai EDV. Bener. Kayak kemarin tuh lewat masa-masatan gitu kan, selip-selip masa-masatan gitu. Kalau pakai EDV mau nyelip kanan kiri pede banget kan. Kalau dia pakai agak mikir dulu. Ada tuh, kena nggak ya? Lebih kerasa beratnya emang. Iya. Jadi emang ya plus minus lah ya. Punya keunggulan masing-masing. Kalau mau yang nyaman banget buat sendirian, nyaman, empuk, posisi duduknya nyaman, santai di Aprilia. Cuma emang minusnya tinggi joknya teman-teman, lebih tinggi kan. Iya. Bule-able ya. Bule-able, bukan orang Indonesia able. Tapi kalau misalnya kalian tinggi badan 170 ke atas sudah aman sih sebenarnya. Aman. 170 kayaan 173 ya, itu aman sih. Ini duduk ke depan dikit tuh, napak sih. Napak kan. Kalau mentok belakang ya emang agak melayang. Ya masih oke lah, masih bisa ditolerir lah ya. Oke. Udah gitu stangnya juga lebih nyaman ya kan. Ya pokoknya posisi berkendara itu lebih enak lah, lebih santai kan. Nah kalau si EDV ini keunggulannya ada di ringan kalian ya. Ringan, lincah. Terus kalau buat cornering stabil gitu kan. Terus secara tampil tadi stang kan lebih keren ya. Lebih keren kan? Keren kan? Keren banget. Apalagi? Boncengan, Po. Tadi boncengan. Gimana ceritaan? Ternyata kalau buat boncengan sih mirip loh, Po. Sama-sama nyaman. Ini footstepnya juga sama-sama lebar. Cuma bedanya ini ada kayak karetnya itu logam semua. EDV logam. Tapi secara posisi kaki sama-sama santai sih, nggak terlalu nangkring gitu. Nyaman aja. Betul. Cukup. Terus joknya juga yang belakang juga lumayan lebar dan tebal kan. Nah di EDV juga gitu, yang depan emang agak keras nih ya. Cuma yang belakang tuh enak. Empuk ya? Yang belakang empuk lebar ya. Kan yang depan kayaknya lebih mentingin bagasi ya? Oh bener. Jadi memang dua motor ini bagasi sama-sama muat helm gede gitu kan. Tapi kalau di EDV ini mungkin mikirin kebanyakan rider di Indonesia ya? Kan pendek-pendek kan ya. Nah makanya dibikin joknya lebih tipis gitu loh, lebih rendah juga. Iya. Yang akhirnya ya jadi agak keras ya konsekuensi gitu kan. Pilihan. Oke. Ya udah, lanjut. Karena udah ngomongin itu, kalian ngomongin fitur apa? Fitur, boleh. Iya, kan? Fitur, kan udah ngomongin bagasi. Fitur, kita mulai dari bagian depan ya. Oke, dari depan aja ya. Dari apa? Dari windshield. Windshield langsung kelihatan. Ya. Aku mau nurunin dulu, Bu. Bisa lah, patah. Ini fix. Kalau di EDV dia bisa naik turun. Benar, jadi walaupun ini dimensi gondrong banget lebar, tapi fix. Fix iya. Kalau di EDV masih bisa naik turun, ya lebih keren aja sih. Bener sih. Iya. Dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan lagi pengen silir-silir atau pengen anginnya nggak kena badan ya. Malam-malam tinggiin. Iya. Terus lampu sen sama-sama LED. Sama. Dan asiknya ini sama-sama mirip kayak moge-mogenya kan. Iya benar. Aprilia juga moge-moge juga gitu. Iya gini ya, sama persis ya. Iya. Turun ke bawah. Sama-sama ada DRL ya? Sama-sama DRL. Ada DRL-nya, lampunya full LED semua. Iya. Cakep lah. Setara lah ya? Setara ini. Ayo An, kita cobain sorot lampunya An. Oke. Coba ke depan. Nyalain? Aprilia dulu deh, Aprilia. Mau lihat kayak gimana? Ntar ini harus nyala mesin soalnya. Oh gitu. Lebar banget. Ini lampu dekat. Lampu dekat, kita coba lampu jauh. Wow. Puas banget kan? Mantap banget kan? Lampu dekat aja lebar banget, jauh banget tuh, terang banget An. Gokil. Gokil ini sih. Tuh. Wah. Makanya kemarin pas touring-touring sendirian itu malam-malam enak aman banget iya. Oh. Coba ADV. Gantian? Ini matiin? Iya, matiin. Kalau ADV enak, dia nggak perlu nyala mesin. Wah. Lebih sempit ya? Lebih sempit dan jaraknya juga nggak terlalu jauh-jauh banget yang lampu dekatnya. Cuma warnanya lebih kuning An. Lebih pekat, lebih kuning. Kalau tadi si Aprilia putih banget.
lampu Jauhnya jauhnya. Oh, mantap. Ngisi di atasnya Ini ya. di tengah ya, di atas. Tapi lebar kanan kirinya nggak terlalu, sama aja. Coba. Buset. Udah langsung ketilep. Nih, Langsung oh. ketilep kan. Aduh. Punya ADV langsung ketilep sama lampunya SRGT. Gokil. Mantap SRGT. Ya udah geser bawahnya langsung deh. Bawah. Kalau ke bawah suspensi depannya beda, teman-teman. Oke. Sama-sama Showa. Sama. Cuma Tapi ini lebih gede, ini asnya. 33 mili. Itu 31 mili ya. 31 mili. Hmm. Terus travelnya dia kalau nggak salah 200 berapa milimeter. Sekitar 220 ya, Pak? 220 ya? Nanti kita cantumin Iya. lah ya. Itu panjang loh teman-teman belakangnya ya. Jarang banget bottoming kan. Wah, bener. Terus lanjut remnya. Remnya secara spek mirip, cuma ini diameter piringannya lebih gede. Ini Lebih 260 mili, itu 220 mili. Karena lebih kencang. Bener. Terus ABS sama-sama ABS. Sama-sama BS single channel. Ya, single channel ya. Kalipernya sama-sama Nissin 2 piston. Iya, tuh. Bedanya adalah Apa tuh? selang remnya udah braided. Oh iya, itu beda. Itu masih pakai yang biasa. Cuma ABS-nya lebih halus yang punya Honda. Iya ya. Ya. Lebih Iya, kalau si ini masih agak grek masih kerasa Iya. banget di tangan. Jangan Pendulnya- kaget kalau geter-geter berarti ABS-nya lagi kerja lagi aktif. Terus dulu pas lagi. Iya, Mau labrak. 12. Terus apa lagi? Ban. Ban. Nah, ban nih sama-sama profilnya apa namanya dual purpose ya, Bo? Iya, kembangan kotak-kotak gitu. Iya, tapi beda ini nih, beda merek nih. Beda merek. Ini pakai Michelin. Michelin. Anaknya keren. Europe. Europe. Kalau itu pakai Pakai Federal ya? Federal FDR ya? ya. Federal. Lokal ya, ini lokal punya. Bener. Ini gripnya enak banget, Bo. Iya, mantep ya. Asli. Buat nikung-nikung enak, Di jalan becek-becek juga Iya. nggak licin. nggak licin. Asik. Lebih pede pakai itu daripada pakai yang ini. Iya. Padahal ini juga enak sebenarnya. Sebenarnya. Dan itu udah soft compound juga. Soalnya komponennya pegangan empuk banget tuh. Iya bener. Saya minta kenapa ini lebih enak. Lebih enak. Mahal. 60 juta. Iya Kalau ya. nggak enak kebangetan. Iya, bener. Lanjut Lanjut ya. ke bagian belakang sini teman-teman. Di balik kemudinya, di balik kemudi. Stang. Di balik Windshield. ya. Iya. Ini kokpitnya beda banget tampilannya ya. Kalau secara looks sekarang di ADV dong. Ya. Sangar banget ya ADV emang. Racernya kayak motor sport itu kan. Kalau si Aprilia Stang biasa, biasa ya, banget, iya. tapi nyaman. Nah, nyaman loh. tadi. Terus apalagi An? Speedometer? Speedometer. Hmm, Secara tampilan sih keren. sama-sama keren, sama-sama lengkap juga. Kalau secara kelengkapan lebih lengkap Aprilia, Po. Oh iya, Aprilia Iya. lengkap ya. Ini ada range. Oh iya, range jarak tempuh dengan bahan bakar yang Tersisa, iya. Itu mirip kayak di Mugi. Bener. Ada itu tuh, pencatat top speed. Oh iya. Iya. Bener. Average speednya ada. Di EDV nggak ada. Iya. Terus apa lagi ya? Yang Terus ada keren? Mia Aprilia, walaupun belum bisa diaktifin. Oh iya, harusnya bisa connect ke smartphone teman-teman. Jadi mirip kayak W-Connect ya. Iya. Cuma sayangnya belum bisa diaktifin. Karena Kenapa? modul Bluetooth-nya belum ada. Belum Iya. bisa masukin pabriknya di Vietnam sana, belum bisa masang. Belum bisa Jadi- masang. Jadi nantinya akan dijual terpisah katanya. Oh gitu. Iya. Karena itu ya, krisis semikonduktor. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Terus yang suka lagi dari Aprilia itu ininya. Apanya, Po? Fontnya tuh gede-gede. Oh iya. Fontnya gede-gede, takometernya besar. Lebih gitu jelas kan. di mata ya. Lebih jelas, enak gampang banget dilihat ya. lihatnya. Ha. Biarpun layarnya hitam biasa. Iya, benar. Kalau si EDV kan kebiru-biruan kan. Mm-mm. Terus An, kalau di EDV yang nggak ada di SRGT apa ya? Elapsed time. Oh, jarak tempuh ya. Itu yang Waktu- mencatat waktu waktu mesin mesin nyala, menyala iya. ya berapa lama. Engine hour-nya lah ya. Iya betul kayak motor trail itu. Kayak motor trail. Iya, Bener, kan? bener. Satu lagi, Po, yang di EDV nggak ada. Apa tuh? Di Aprilia ini ada ini suhu coolernya. Suhu mesin maksudnya. Iya, 1 bar, 2 bar. Ini ada juga. Itu kan kalau cuma overheat. Tuh kalau overheat dia nyala. Kalau Nyala. ini kan masih dingin 1, Oh, nanti mirip di 2. mobil ya? Iya. Oh, oke, Suhu oke. kerjanya nanti 5 bar. Oh. Tengah-tengah sedang. Oh, siap. Gitu. Jadi Emang Muge ya? Lebih keren Fitur ya? Muge ya. Lebih lengkap ya? Iya, lebih lengkap. Jadi ya harganya mahal wajar. Wajar harganya mahal. tapi ada satu, Po, Apa tuh? yang di EDV ada di sini nggak ada. Apa tuh? Ada HSTC. Nah, itu mah fitur Traction control ya, kontrol karena beda traction lagi. control ya. Cuma emang bener di sini ada logonya T Iya kan, kan, traction T. control teman-teman. Traction control nggak ada di SRGT. Iya, ini nggak punya. Iya, kalau secara fitur memang sebenarnya oke banget ini ya. Iya. Ada STC-nya gitu kan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke area stangnya. Ya. An, Ya. yang di EDV ada, di sana nggak ada apa? Hazard. Oh ya, Hazard ya, Hazard doang ya. Ya. Tapi Terus yang lainnya
yang di Aprilia ada di situ, di EDV nggak ada, ini Pok, engine cut off. Oh iya, ada engine cut off teman-teman. Kayak Mantep ya? motorsport. Kayak motorsport ya. Iya. Sama ini tombol buat Bluetooth-nya. Nah, ini kalau ada nanti bisa diaktifkan. Iya. Terus satu lagi, di Aprilia ini ada ngedim-ngedim. Oh. Tuh. Di sini nggak ada teman-teman. Nggak ada. Itu Ini cuma lampu jauh dekat. Pakai ini nih. Pakai lampu jauh dimainin. Dan satu lagi, Pok. Untuk ganti info-info ini lebih gampang karena tombol mode-nya ada di stang. Oh iya ya. Nih, buat ganti trip ke odo, terus yang average full consumption dan sebagainya di sini bisa gampang. Di stang semua ya? Iya. Kalau itu kan harus di tengah. Iya, lagi naik motor sambil gini-gini nggak mungkin kan? Susah. Kalau sambil berhenti. Iya. Iya, kalau Aprilia bisa sambil jalan di kiri itu kan. Gitu. Oke. Geser ke bawahnya. Bawahnya. Ini dong. Apa itu? Keren, 2022. Masih colok-colok. Iya. Tapi kan ada immobilizer. Oh iya, udah. Tapi emang sih kesannya lebih jadul. Ya kan? Immobilizer itu kalau misalnya dicolong teman-teman nih, dipaksa pakai kunci tape iya. kalian nggak bakal bisa nyala mesinnya karena harus kebaca ini chipnya. Kebaca, Iya, chipnya. kodenya sama Pak. Iya. Betul. Kalau enggak ya nggak bakal bisa. Iya. Kalau ini udah 2022 nih. Pakai ginian dong. Lalu kalau di situ ada apa aja, Pak? Kalau di ADV ini ada anti-traffic system sama ada alarm. Nah, nggak ada semua kan di sana Kayaknya kan? lebih aman ya. Lebih mantep ini. Lalu- Laci ada kan? Laci ada. Sama-sama laci. Ada USB chargernya. Mm. Cuma ini kecil banget, cuma buat HP ini. Ini HP-nya bener-bener doang ya? dedicated buat HP ini. Kalau di ADV masih bisa botol air mineral teman-teman. Yang 300 ml bisa. Yang kecil ya, Iya. bukan yang 600. Hmm. Sama-sama ada power outlet juga. Betul. Model Terus. USB lagi sama. Terus Iya, USB. Terus turun ke bawah. Ini An. Oh, ini teman-teman buat buka joknya, cakep banget. oh iya, ini Ada tinggal tombol. pencet tutut. Ah. Nih, Jadi kayak ada Nah. motornya gitu kan. Sama kayak Vespa GTS sama. gitu kan. Iya. Tapi kalau di ADV buka joknya pakai pencatan di sini kan. Terus sekalian buat buka title tankinya Oh teman-teman. iya. Nah, kalau ngomongin tutup tank ini beda nih bukannya. Ini di kunci kotaknya ditekan, ini kayak Tekan. Vespa. Iya, ditekan dalam malah baru kebuka. Lucu Udah ya? gitu tutupnya model gini lagi. Plastik semua. Kayak tutup jerigen. Iya, tank-tanknya juga plastik teman-teman, plastik Iya. tebal gitu kayak motocross gitu, kayak trail-trail ya. Heeh. Itu kuat tuh sebenarnya. Kuat ya sebenarnya, tebel ya. Tebal ya kayak motor trail aja lah, Oh, bisa iya, kesatuan juga aman kan. Kemungkinan pecahnya kecil lah ya. Percaya, iya. Terus di sini yang unik ada kayak emergency key itu loh. Buat buka joknya. Kalau akinya habis. Iya. Karena dia mobilnya kayak motor kayak ada dinamonya gitu buat buka joknya gitu kan. Oke, lanjut. Yuk, Ntar dulu. kapasitasnya. Kapasitas tankinya. Aprilia itu 9 liter. Oh, 9 liter. Kalau EDV 110 8,1 liter. 81 liter. Maklum, Pok. Ini Apa? kan minumnya lebih banyak. Jadi lebih boros ya. Jadi harus kasih banyak. Bedanya 10 km per liter loh. Iya. Wow, mantap ya. Signifikan dong. Iya. Kalau orang kaya mah nggak masalah. Oh iya, ini lupa aduh, ya. bensin habis, pom bensin datang. Iya. Kalian ngomongin bagasi nih? Iya, bawa jok. Bagasinya ini gedean. Ini juga 10 liter. Ini juga gede. Berapa? Tapi 25 liter. 25 aja. liter. Cuma biarpun 25, 30 sama-sama bisa muat helm ya. Oh iya betul. Helm full face ini bisa face masuk kok. Masih bisa masuk. Apalagi cuma open face itu kan. Iya. Terus di bagian belakangnya sini ini masih muat barang banyak, jadi bukan cuma helm tapi bisa perlengkapan yang lain juga masih bisa masuk ya. Ya walaupun di sini ada ganjelnya nih. Ini ada lubang buat ngecek reservoir radiator di sini nih. Wah, di situ ya, Jendol di ganggu sini. banget ya. Iya. Ganggu banget Jadi emang kapasitas mantap di EDV sih. dia di sini. Itu, tapi ya sama-sama gede. Ya, udah lumayan lah. Lanjut, Mana lagi? bagian Belakang. belakang. Rem Oke. belakang sama-sama cakram. Sama. Disc brake juga. Sama-sama nggak ada ABS-nya. Jadi ABS-nya single channel teman-teman. Cuma yang depan doang, yang belakang nggak ada ABS-nya. Ya. Ya keuntungannya apa? Kalau ini kan motor buat kadang-kadang main tanah ya, main ke apa namanya gravel Iya. gitu. Mau Masih bisa, sliding masih bisa. ngesot-ngesot, iya. Iya. Mau front out masih bisa gitu kan. Asik ya. Terus spatbor belakang Ini lebih maksimal banget maksimal apanya? dalam menepis kotoran Oh, naik ke iya, atas. iya. Asli. Ini buat urut-urut kotoran nggak ada sampai sini, Po. Jadi punggung aman ya? Ini Punggung yang sampai aman. segini rendah Iya soalnya. sih. Ya kan? Terus yang ini kan ada bolong dikit. Ya. Ini di cover sama sini. Nah. Ya. Makanya awalnya bingung loh, ini buat apa ini kan? Iya, Ternyata ternyata ini- ada fungsinya. Iya, extension spatbornya. Kalau di EDV secara tampilan sih keren ya. Bener keren. Spatbor lebih keren itu loh kalau Iya, dilihat ya kan. moge look kan? Iya. Moge look banget ini. Cuma ya agak kotor-kotor dikit lah Iya, betul. moncengnya. Biarpun dalam sini juga udah ada Hagernya ini, ada ya. hagernya, Iya. lumayan gede. Terus lampu-lampu belakang semua full LED kan nyalakan. Sama. Nyalain lampunya. Wih. Keren loh ini. Iya, Sama-sama keren sih.
Kalau ini bentuk tipis memanjang, kan kiri, kalau itu kayak X ya. Iya. Kayak alien gitu kan. Iya. Asli keren. Lampu sennya. Sennya deh, sennya. Tuh, ini ditipis oh, di pinggir. sennya nyatu ya? Iya. Oke, kirain terpisah kayak depan. Enggak, tidak. Kalau ini nyatu. Lebih Terus simpel. itunya lampu plat nomornya juga lucu ya. Di sini. Ini mirip kayak itu loh, kayak MV Agusta Brutale Oh gitu-gitu iya, kan. yang ada mudguardnya terpisah ya. Apalagi, Po? Apalagi ya? Tadi ada yang ketinggalan, Po. Apa? Bagian mesin nih. Heeh. Model ininya beda kan, engine mountingnya beda. Terus ground clearance juga beda. Oh iya bener-bener. Tinggian ini 10 mili. Jadi engine mountingnya si EDV ini ada di atas teman-teman. Bawahnya tuh bener-bener mesin ya, itu, mesinnya, crankcase-nya iya. langsung terekspos ya. Itu sih kadang-kadang emang agak bahaya kalau lagi lewat jalan-jalan rusak gitu kan. Jadi lebih hati-hati lah. Kalau misalnya ada batu gede jangan disikat gitu kan. Walaupun sepanjang kita ngetes nggak pernah sih kebentok, nggak pernah belum ya? sampai kebentok sih. Nggak ada batu yang kebangetan gede banget sih emang. Tingginya 165 mili sih lumayan lah. Ininya apa? Ground clearance. Ground clearance-nya jarak terendah di tanahnya 165 mili. Kalau si SRGT 175 mili. Iya, lebih beda tinggi. 1 cm ya? 1 cm. Dikit dong. 1 cm itu lumayan. Tapi lah. lumayan ya? Iya, dan ini model engine mounting yang bawah. Masih ada hangernya gitu. Ada, ya. Hangernya itu melindungi crankcase-nya ya. Bener, ya secara nggak langsung ikut melindungi sih. Iya. Kepentok bakalan Betul. engine mountingnya dulu. Cuma tangkinya. Ya. Tangkinya kalau di SRGT ini bener-bener terekspos banget di bawah Bener. teman-teman. Tangki plastiknya tadi itu. Ada pelindungnya cuma besi doang ya. Ada besi depan dua ya. belakang. Iya. Gitu, tapi tengah-tengah sebenarnya ada. Kalau si EDV ini tangkinya bener-bener masuk ke dalam sasisnya, dalam rangkanya. Jadi kayak dipeluk sama frame yang di bawah sini kan. Jauh lebih aman sih sebenarnya ya. Iya, apalagi bannya dia besi ya. Besi ya. Iya. Jadi plus minus lah. Ya, iya. Gitu. An, Ya. shock breaker belakang belum. Oh iya. Kalau di SRGT kayak biasa banget. Tapi ada setelan Tapi ada pilotnya. Iya. Kalau di EDV Keren. kan tabungnya nih. Ketan mahal kan. Betul. Tapi sayangnya nggak sekarang Sayangnya kasih fix. setelan. Iya. Bikinin lah. Mungkin nanti pilotnya. next EDV, Po. Iya. 3 tahun lagi berarti EDV 2025 kali ya. Iya, Kan tiap 3 tahun. 2025, 2026 lah. Belum tentuan. Belum tentu ya? Iya. Oh iya. Oh, 2025, 2026, 2027 mungkin. 2026 lah. 2026. Nawar ya. boleh ya? Nawar. Iya lah, bikin ada preload aja kalau bisa sendirian masih enak. Iya. Boncengan, bawa beban, bawa barang-barang kalau kita mau touring. Jadi Bisa pas setel, juga, iya. iya. Buat sendirian biar tetap nyaman. Tuh, minimal 2 lah ya. 2 setelan. Oke teman-teman, kita closing. Closing. Kalau Ya. start tampilan gini ternyata Aprilia lebih bongsor ya. Iya. Ketan lebih gede gitu loh. Lebih gede dan depannya lebih dongak. Oh iya lebih gini, lebih songong. Gitu. Ontanya lebih kerasa ya. Ontanya. Iya kan gaya ontanya ya. Gitu. Beberapa kali saya pakai ini teman-teman kalau lagi jalan gitu, kerasa kayak tinggi banget tuh, gede tinggi gitu kan dibanding sama yang lain gitu. Terus sama lagi, Po. Pride-nya lebih kerasa nggak, Po? Oh iya lah mahal. Italiano. Eropa, mahal loh. Iya. Kalau si ADV ini kemungkinan dipakai abang-abang ojek masih banyak Masih lah, ada. Ya? Kalau iya. ini nggak mungkin, Po. Itu kayaknya kecil kemungkinan kecuali iseng ya. Semua ada. Banyak yang nyamain lah kalau pakai ADV, Iya. tapi kalau pakai Aprilia pasti lebih eksklusif. Jadi kesimpulannya, Ya. kalau secara desain suka mana? Sama-sama keren sih. Keren ya? Iya, sama-sama keren sih. Si EDV ini Indonesia banget, Betul. agresif, garisnya tajam. Kalau SRGT lebih, ya kesan Eropanya lebih masuk lah ya. Tampil beda banget lah ya. Apalagi lampu depannya, moncongnya itu mirip kayak si Ini. Aprilia Tuono RS RS 650, 660, RSV, Tuh, ya kan garis iya. desainnya emang sama. garis desain moge Iya, ya. benar. Ya kalau desain selera lah ya. Ya selera. Terus kalau performa, Ya pasti unggul ini udah jelas lah. jelas ya. Ya akselerasi SRGT. top speed udah tinggi ini. Oke. Ya. Terus Bahan bakar. bahan bakar jelas ini ADV Iya, dong. jelas dong. Efisien banget. Efisien Wirit. banget, mesinnya wirid ini. Iya. Biarpun ya nggak sekencang Iya. SRGT. Pilihan mau kencang ya SRGT, mau irit di EDV. Betul, iya ya. Terus apa lagi? Fitur? Fitur. Waduh, fitur ini agak susah ya. Iya ya. Agak susah. Keunggulannya sih, 50-50 gini ya? deh. Keunggulannya EDV itu ada HSTC, Ya, ada keyless, ya, alarm, ya. apa tuh? Sampai Master kalian back. tabung.
Oh, ada ESS. Oh iya, lampu belakang teman-teman. Emergency stop signal. Jadi kalau kita lagi butuh rem mendadak, hard brake ya, hard braking gitu, si lampu senya akan kedip tutut kayak hazard tapi lebih cepat dari hazard. Ngasih tahu orang di belakang kalau kita lagi ngerem mendadak gitu kan. Terus apa lagi ya? Apalagi ya? Windshieldnya bisa di step. Oh, itu di step. Betul. Ya, kira-kira itu lah ya. Ya. Kalau di Aprilia fitur yang mantep apa? Speedometer itu lebih mantep, iya. Nah, terus ganti-ganti menu di speedometer pakai lebih di gampang tangan, ya, di tangan ada tombol mode. Kemudian suspensi belakang ada preloadnya. Ya. Ada ini Mia. Oh, Mia Aprilia. Mia Aprilia biarpun belum bisa, tapi itu potensial banget. Kalau udah bisa seru sih pakai itu ya, An ya. Kita bisa tahu informasi semua motor ya segala macam, dan itu tinggal nunggu waktu aja sih, nggak lama, paling nanti setelah ini akan ada versi yang Mia-nya nyambung gitu. Ya sebenarnya sih kalau fitur ada pasti unggul tipis ya. Iya, unggul tipis ya kalau fitur. Oke, kalau riding position? Ya, kalau riding position sih nyaman ini. Nyaman dia. Jauh nyaman ini, pokoknya suspensinya lebih empuk. Iya, betul. Cuma ya emang tinggi aja jinjit. Iya. Kalau di ADV ini keunggulannya kalau handling ya lebih ringan, lincah, sama joknya pendek. Betul. Jadi yang kalian yang di bawah 170 cm kayak saya, pasti akan lebih pede bawa ADV 90 karena kaki lapak kan. Kalau dijinjit. Terus harga. Ini harga pasti unggul lebih mahal. Unggul lebih mahal. Sebenarnya kalau harga tuh berhubungan dengan value for money ya. Betul. Jadi value apa yang mau kalian dapatkan? Kalau fitur banyak, irit ya boleh di sini. Tapi kalau value-nya adalah pride, kebanggaan. Betul. Brand Eropa. Aprilia. Jadi emang nggak bisa dibandingin ya kalau itu ya. Value for money-nya tergantung kalian value-nya mau value apa nih yang mau kalian bayar gitu kan. Sama kayak beli Vespa deh. Iya. Vespa ya 40 sampai 50 juta. Sama NMAX aja sebenarnya kalau secara fitur, secara performa, secara kenyamanan jauh gitu kan. Tapi orang bangga naik Vespa itu loh. Vespa itu bukan cuma sekedar motor, tapi juga gaya hidup kan. Betul. Nah, itu ini juga ke arah sana juga. Gitu. Ya teman-teman, kira itu pilihannya terserah kalian mau pilih yang mana, Aprilia SR GT 200 atau EDV 160. Yang secara konsep memang mirip-mirip. Dan ya udah gitu aja. Ya udah kita aja. Udah kita jambrengkan semuanya. Jadi semoga teman-teman nggak bingung lagi unggul yang mana sih gitu ya kan. Kayaknya nggak bingung kan. Karena ya. konsumennya udah beda banget ini. Iya kan? Ya setidaknya buat gambaran buat mayoritas audiens kita. Iya, siap. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Dan jangan lupa mampir juga ke channel Motor Second yang khusus bahas motor-motor bekas berkualitas. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa mampir ke www.topotinfo.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dan satu lagi, jangan lupa tanggal 3-4 September 2020 ada Otobursa Tumplek-Blek yang akan berlangsung di Parkir Timur Senayan. Kita ketemu sana, kita seru-seruan di Tumplek-Blek. Ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm ya.